3. Latar Sekolah Muhammadiyah. Sekolah ini merupakan tempat yang paling sering menjadi latar tempat dalam novel ini, karena sekolah ini merupakan tempat di mana tokoh utama dan anggota Laskar Pelangi yang lain menimba ilmu. Sekolah ini merupakan sekolah Islam pertama di Belitung yang miskin dan minim fasilitas. Tidak ada gambar simbol negara, sangat memprihatinkan dan hampir rubuh. Hal ini terlihat pada tak susah melukiskan sekolah kami, karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan atau mungkin ribuan sekolah miskin di Santero negeri ini, yang jika disenggol sedikit saja oleh kambing yang senewen ingin kawin bisa rubuh berantakan. Terdapat pada halaman 17. B. Pembahasan 1. Pengaruh teman terhadap kesuksesan tokoh utama. Tokoh-tokoh dalam novel Laskar Pelangi yang juga sebagai teman dari tokoh aku Ikal adalah Lintang, Mahar, Kucai, Sahara, Syahdan, Samson, Akiyong, Terapani, Harun, Aling, dan Flo. Lintang, bocah kecil yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi ke sekolah dan terkadang harus berhadapan dengan buaya besar di rawa, merupakan teman sebangku Ikal, tokoh utama dalam novel ini. Ia merupakan motivasi terbesar Ikal dalam meraih kesuksesan. Usaha dan semangat Lintang untuk mengubah nasib hidupnya, kecerdasannya membuat Ikal terkagum. Sejak hari perkenalan dulu, aku sudah terkagum-kagum pada Lintang. Anak pengumpul kerang ini pintar sekali. Matanya menyala-nyala memancarkan inteligensi. Keingintahuan menguasai dirinya seperti orang kesurupan. Jarinya tak pernah berhenti mengacung tanda ia bisa menjawab. Kalau melipat, dia paling cepat. Kalau membaca, dia paling hebat. Ketika kami masih gagap menjumlahkan angka-angka genap, ia sudah terampil mengalihkan angka-angka ganjil. Kami baru saja mencongkak, dia sudah pintar membagi angka desimal, menghitung akar, dan menemukan pangkat. Tidak hanya menggunakan, tapi juga mampu menjelaskan hubungan keduanya dalam tabel logaritma. Kelemahannya, aku tak yakin apakah hal ini bisa disebut kelemahan, adalah tulisannya yang cakar ayam tak keruan. Tentu karena mekanisme motorik jemarinya tak mampu mengejar pikirannya yang berlari sederas kijang. Halaman 106. Pribadi Lintang dan sikapnya terhadap teman-temannya termasuk terhadap Ikal membawa kesan tersendiri bagi kehidupan Ikal. Terkadang Lintang juga sering mengajari teman-teman kelasnya termasuk Ikal apabila kesulitan ketika belajar. Lintang juga mengajari bahasa Inggris kepada Ikal, yang mana nantinya itu sangat berguna dalam kesuksesan Ikal memperoleh beasiswa di luar negeri. Lintang juga orang yang mengajari Ikal bagaimana membuat jembatan keledai. Metode ini yang sangat membantu Ikal dalam belajar ketika ia sedang sibuk bekerja dalam upayanya mengejar beasiswa ke luar negeri. Jika beban pekerjaan demikian tinggi, aku membuat resum bacaanku dalam kertas-kertas kecil. Inilah teknik jembatan keledai yang dulu diajarkan Lintang kepadaku. Halaman 459. Lintang, teman sebangku Ikal ini jugalah yang telah menumbuhkan keberanian bercita-cita Ikal dalam meraih kesuksesan, di mana kebanyakan anak Belitung pada saat itu paling mentok menjadi tenaga langkong atau karyawan rendahan di perusahaan negara timah di sana. Semua ini gara-gara Lintang. Kalau tak ada Lintang, mungkin kami tak akan berani bercita-cita. Yang ada di kepala kami dan di kepala setiap anak kampung di Belitung adalah jika selesai sekolah lanjutan pertama atau menengah atas, kami akan mendaftar menjadi tenaga langkong, calon karyawan rendahan di PN Timah, dan akan bekerja bertahun-tahun sebagai buruh tambang lalu pensiun sebagai kuli. Namun, Lintang memperlihatkan sebuah kemampuan luar biasa yang menyihir kepercayaan diri kami. Ia membuka wawasan kami untuk melihat kemungkinan menjadi orang lain meskipun kami dipenuhi keterbatasan. Terdapat dalam halaman 344.
Aling, cinta pertama Ikal yang pada awalnya hanya dengan keindahan jari jemarinya yang lentik sudah bisa memikat hati dan perasaan Ikal. Merupakan seseorang spesial dalam jalan Ikal untuk meraih kesuksesan. Aling mengajarkan Ikal bagaimana berjiwa besar, bagaimana cara agar bangkit dari keterpurukan. Aku belajar berjiwa besar atas seluruh kejadian dengan Aling. Sekarang aku memiliki cinta yang baru dalam tas bututku, Eden Shore. Sudah selama 115 jam, 37 menit, 12 detik aku kehilangan Aling. Dan saat ini kuputuskan untuk berhenti mengiba-iba mengenang cinta pertama itu. Halaman 339. Aling pernah memberikan buku bertajuk Seandainya Mereka Bisa Bicara kepada Ikal sebagai kenangan cinta pertama Aling dan Ikal. Juga sebagai kado perpisahan karena Aling akan segera meninggalkan Ikal untuk pergi ke Jakarta menemani bibinya yang hidup sendiri. Buku yang nantinya selalu menemani Ikal sebagai penyegar mental dan penyemangat dikala Ikal belajar sampai larut malam, sebagai upayanya dalam meraih kesuksesan. Buku pemberian Aling itu pula yang memengaruhi dan menginspirasi kehidupan dewasa Ikal. Jika Lintang memiliki level intelektualitas yang demikian tinggi, maka Mahar memperlihatkan bakat seni selevel dengan tingginya inteligensi Lintang. Mahar dengan bakatnya dalam seni juga merupakan seseorang yang berpengaruh dalam kehidupan Ikal. Mahar membuat grup band, sebuah pengalaman berharga bagi Ikal. Masa kecil Ikal penuh dengan pengalaman berharga, pengalaman yang tak terlupakan dan bernilai. Pengalaman inilah yang nantinya menjadikan Ikal di masa depan menjadi seseorang yang berintelektual, penuh semangat, ambisius, dan kreatif. Salah satu pengalaman Ikal adalah ketika ia menjadi seorang sekretaris, sekaligus bendahara dari sebuah organisasi bentukan sahabatnya, Mahar dan Flo. Pengalaman yang berharga tentunya, karena menjadi sekretaris dan bendahara membutuhkan tanggung jawab yang tinggi. Ketika aku ditawari posisi itu, aku segera menyambarnya. Meskipun tidak ada honornya sepeser pun, tapi aku merasa terhormat menjadi seorang sekretaris dari sebuah gerombolan orang-orang yang bersahabat dengan hantu. Aku juga bangga karena jabatan itu menunjukkan bahwa aku punya cukup integritas untuk memegang uang. Artinya paling tidak aku bisa dipercaya walaupun hanya dipercaya oleh orang-orang yang sudah tidak lurus pikirannya. Halaman 362. Pengalaman lain dari seorang Ikal kecil adalah ketika ia bersama kedua sahabatnya Sahara dan Lintang ketika mengikuti lomba kecerdasan dan harus berhadapan dengan sekolah PN. Sekolah favorit berprestasi di mana anggota timnya merupakan murid-murid pilihan dengan buku tebal berkilat dan sampul berwarna-warni sebagai pedoman buku belajar mereka. Pendukung sekolah PN juga paling dominan dengan jumlah ratusan dan menggunakan seragam khusus dengan tulisan mencolok di punggungnya. Vini, Vidi, Visi, artinya aku datang, aku lihat, aku menang. Sedangkan dari kubu pendukung sekolah Lintang diketuai oleh Mahar dan Flo. Meskipun berjumlah sedikit, tapi semangat mereka menggebu. Di antara pendukung tim Ikal terdapat Terapani, pria muda yang amat tampan dan berjiwa besar, memberi Ikal semangat di sela-sela kegelisahan dan ketegangannya. Tabahkanlah hatimu Ikal, itulah nasihat Terapani pelan kepadaku. Halaman 367. Dengan semangat dan kerja sama antara anggota tim yakni Ikal, Lintang, dan Sahara, mereka bertiga berhasil meraih juara dalam lomba kecerdasan tersebut. Dukungan semangat yang diberikan tim pendukung yang dikomandani oleh Mahar dan Flo juga menjadi kunci sukses tim Ikal dalam menyabet juara pada kejuaraan tersebut. Sebuah pengalaman dan pembelajaran berharga bagi hidup Ikal. Ketika Ikal dewasa dan berjuang meraih beasiswanya untuk menempuh pendidikan di luar negeri, teman-teman Ikal lah yang menjadi motivasi terbesar Ikal. Bagi Ikal, ia berutang kepada teman-temannya, teman laskar pelanginya, teman masa kecilnya yang memberi Ikal pengalaman dan pembelajaran berharga dalam hidupnya. Hanya dengan meraih kesuksesan, ia mampu membayar hutang tersebut. Aku harus mendapatkan beasiswa itu, demikian kataku dalam hati setiap berada di depan kaca. Aku benar-benar bertekad mendapatkan beasiswa itu karena bagiku ia adalah tiket
untuk meninggalkan hidupku yang terpuruk. Lebih dari itu, aku merasa berhutang pada Lintang, Alim, Pak Harfan, Bung Mus, Laskar Pelangi, Sekolah Muhammadiyah, dan Heriot, halaman 460. 2. Pengaruh sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik terhadap kesuksesan tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi. Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang proses pembelajaran. Sekolah Muhammadiyah, begitulah nama sekolah tempat Ikal menimba ilmu dari SD sampai SMP. Sekolah tersebut memang digunakan secara bergantian sebagai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama secara bergantian. Sekolah tersebut sebenarnya tidak layak untuk dijadikan tempat menimba ilmu. Konstruksi yang menyalahi aturan, tiang kayu yang sudah tak tegak, atap yang bocor, berlantai tanah, ketika malam tiba digunakan sebagai tempat ternak. Sungguh tidak layak jika disebut sebagai sebuah sekolah. Dari sekian banyak kekurangan dari sekolah tersebut, terdapat satu hal yang menurut penulis sangat berpengaruh terhadap kesuksesan tokoh Ikal dalam novel tersebut. Satu hal kecil namun jarang sekali ada pada kebanyakan sekolah-sekolah dasar yang bahkan fasilitasnya jauh melebihi sekolah Muhammadiyah tersebut. Sebuah tulisan amar ma'ruf nahi mungkar amat teringat dalam kalbu Ikal, menjadi sebuah pedoman dalam hidupnya hingga ia dewasa. Lalu persis di bawah matahari tadi tertera huruf-huruf Arab gundul yang nanti setelah kelas 2. Setelah aku pandai membaca huruf Arab, aku tahu bahwa tulisan itu berbunyi amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itulah pedoman utama warga Muhammadiyah. Kata-kata itu melekat dalam kalbu kami sampai dewasa nanti. Kata-kata yang begitu kami kenal seperti kami mengenal bau alami ibu-ibu kami. Kutipan tersebut terdapat dalam halaman 19. Dengan segala kekurangan sekolah Muhammadiyah itu, tak sedikit pun menyurutkan semangat belajar Ikal. Ikal tak pernah mengeluh dengan keadaan. Tak pernah sedikit pun di dalam pikirannya terbesit untuk bolos sekolah. Meski kadang hujan deras sering kali membasahi tubuh Ikal. Itu karena atap-atap dari sekolah Muhammadiyah itu banyak yang bocor. Pak Harfan, dengan kumis tebal, bercabang, dan mirip Tom Hanks, yang terdampar di sebuah pulau sepi, 17 bulan tidak pernah bertemu manusia, merupakan kepala sekolah Muhammadiyah itu. Beliau adalah sosok guru yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan tokoh Ikal. Ia sering kali menceritakan cerita tentang Rasulullah dan perjuangan umat Islam pada zaman jahiliyah, cerita yang sangat menginspirasi. Melalui kata-katanya, nasihatnya tentang keteguhan, tentang keinginan kuat untuk mencapai cita-cita di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan, memberi arah hidup bagi seorang Ikal, arah hidup yang mengubah dirinya untuk memperbaiki hidup dan nasib keluarganya di masa yang akan datang. Ikal juga merasa beruntung dapat bersekolah di SD Muhammadiyah itu karena di dalamnya terdapat orang-orang yang sangat inspiratif, orang yang sangat penting dalam hidupnya untuk meraih kesuksesan. Beliau menorehkan benang merah kebenaran hidup yang sederhana melalui kata-katanya yang ringan namun bertenaga, seumpama titik-titik air hujan. Beliau mengorbankan semangat kami untuk belajar dan membuat kami tercengang dengan petuahnya tentang keberanian pantang menyerah melawan kesulitan apapun. Pak Harfan memberi kami pelajaran pertama tentang keteguhan pendirian, tentang ketekunan, tentang keinginan kuat untuk mencapai cita-cita. Beliau meyakinkan kami bahwa hidup bisa demikian bahagia dalam keterbatasan jika dimaknai dengan keikhlasan berkorban untuk sesama. Lalu beliau menyampaikan sebuah prinsip yang diam-diam menyelinap jauh ke dalam dadaku serta memberi arah bagiku hingga dewasa, yaitu bahwa hiduplah yang memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Kutipan tersebut diambil dalam novel pada halaman 24. Selain Pak Harfan, terdapat pula seorang guru yang amat berarti dalam hidup seorang Ikal. Beliau adalah N.A. Muslimah Hafsari Hamid atau sering dipanggil Bu Mus, guru yang mengajar sendiri selama 6 tahun, mengajar bahasa Indonesia, matematika, olahraga, kewarganegaraan, dan lain-lain. Bu Muslah yang mengajari Ikal pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi. Bu Mus juga mengajari Ikal nilai-nilai luhur agar berperilaku baik, berbudi pekerti.
Setiap kata yang keluar dari Bu Mus selalu berdengung-dengung dalam kalbu Ikal. Bu Mus adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi. Jauh-jauh hari sebelum orang-orang sekarang meributkan soal materialisme versus pembangunan spiritual dalam pendidikan. Dasar-dasar moral itu menuntun kami membuat konstruksi imajiner nilai-nilai integritas pribadi dalam konteks Islam. Kami diajarkan menggali nilai luhur di dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Materi pelajaran budi pekerti yang hanya diajarkan di sekolah Muhammadiyah sama sekali tidak seperti kode perilaku formal yang ada dalam konteks legalitas institusional seperti sabta, prasetya, atau pedoman-pedoman pengalaman lainnya. Sholatlah tepat waktu, biar dapat pahala lebih banyak. Demikian Bu Mus selalu menasihati kami. Bukankah ini kata-kata yang diilhami surah An-Nisa dan telah diucapkan ratusan kali oleh puluhan khatib? Seringkali dianggap sambil lalu oleh umat. Tapi jika yang mengucapkan Bu Mus, kata-kata itu demikian berbeda, begitu sakti, berdengung-dengung di dalam kalbu. Yang terasa kemudian adalah penyesalan mengapa telah terlambat sholat. Terdapat pada halaman 30 sampai 31. Pak Arfan dan Bu Mus merupakan dua orang guru yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang Ikal dalam meraih kesuksesan. Merekalah pengajar sekaligus guru spiritual bagi Ikal. Beliau berdualah yang mengubah hidup Ikal dan menjadikan Ikal pribadi yang selalu berkembang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hingga Ikal dapat mencapai kesuksesannya di waktu mendatang. Bagi kami, Pak Arfan dan Bu Mus adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Mereka mentor, penjaga, sahabat, pengajar, dan guru spiritual. Mereka yang pertama menjelaskan secara gamblang implikasi amar ma'ruf nahi munkar sebagai pegangan moral kami sepanjang hayat. Mereka mengajari kami membuat rumah-rumahan dari perdu apit-apit, mengusap luka-luka di kaki kami, membimbing kami cara mengambil wudhu, melongok ke dalam sarung kami ketika kami disunat, mengajari kami doa sebelum tidur, memompa ban sepeda kami, dan kadang-kadang membuatkan kami air jeruk sambal. Terdapat dalam halaman 32. Mereka adalah kesatria tanpa pamrih, pangeran keikhlasan, dan sumur jernih ilmu pengetahuan di ladang yang ditinggalkan. Sumbangan mereka laksana manfaat yang diberikan pohon filisium yang menaungi atap kelas kami. Pohon ini meneduhi kami dan dialah saksi seluruh drama ini. Seperti guru-guru kami, filisium memberi nafas kehidupan bagi ribuan organisme dan menjadi tonggak penting mata rantai ekosistem. Terdapat pada halaman 32 sampai 33. Bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Mengakhiri laporan penelitian pada bab ini, maka peneliti akan mengemukakan kesimpulan sebagai inti dari uraian-uraian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mengkaji isi dalam novel berjudul Laskar Pelangi garapan Andrea Hirata. 1. Kesuksesan Ikal dalam meraih beasiswa di masa depan tak lepas dari teman-teman Ikal di masa ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Teman-teman yang selalu memberikan support kepada Ikal dan memberikan warna baru dalam hidupnya. Banyak sekali pengaruh teman-temannya dalam kesuksesan Ikal. Sebut saja Lintang, orang yang selalu mengajari Ikal ilmu berhitung dan bahasa Inggris apabila ia mengalami kesulitan. Mahar yang memberikan pengalaman dalam seni. Flo, anak dari orang kaya ini, mengajari Ikal tentang bagaimana menjadi diri sendiri. Aling, cinta pertama Ikal, yang selalu membuat Ikal bersemangat dalam belajar, dan buku pemberiannya kepada Ikal juga yang selalu menemani Ikal dalam upayanya meraih kesuksesan. Dan tentunya teman-teman Ikal yang lain, yakni Laskar Pelangi yang sudah mengubah kehidupan Ikal, memberinya pengalaman, mengubah cara berpikirnya, dan selalu menjadi motivasi terbesar Ikal dalam meraih kesuksesan. 2. Sekolah Muhammadiyah dengan atapnya yang bocor, berlantai tanah, dan ketika malam dijadikan tempat ternak ini merupakan tempat Ikal dalam menimba ilmu, biarpun dengan segala kekurangannya.
Namun semangat Ikal dalam meraih kesuksesan tak pernah lapuk. Selapuk tiang kayu sekolah itu, kalimat amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kalimat yang selalu dijadikannya pedoman hingga ia dewasa. Tenaga pengajar di sekolah tersebut yang sedikit juga tidak membuatnya bosan. Bu Mus, guru pengajarnya, dan Pak Harfan sebagai kepala sekolah SD tersebut juga yang mengubah pandangan Ikal terhadap masa depannya, menumbuhkan dan mengukuhkan cita-citanya, mengajarkan tentang moral dan budi pekerti, serta orang yang telah menjadikan Ikal sosok yang cerdas dan penuh semangat sehingga Ikal dapat meraih kesuksesan di masa depannya. B. Saran. Merujuk dari hasil penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut. 1. Kepada pembaca, sebagai pembaca hendaknya dapat mencontoh semangat dan keuletan tokoh Ikal dalam novel Laskar Pelangi dalam upayanya meraih kesuksesan untuk dapat diaplikasikan di kehidupan nyata. 2. Kepada peneliti selanjutnya, diharap supaya meneliti mengenai pengaruh orang tua dalam mendidik tokoh dalam novel tersebut, sebab pengaruh orang tua juga penting dalam kesuksesan tokoh dalam novel Laskar Pelangi. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.